Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehat selalu, tetap semangat, dan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan selalu baik. Tuhan selalu mengasihi kami, Tuhan selalu mencintai kami. Bahkan Tuhan memelihara hidup dan kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti dan dapat melakukannya. Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan boleh menyembuhkan, menolong mereka, sehingga mereka sembuh sebagaimana sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya akan hanya membaca ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima di bawah perikop diterima kembali tetapi dianggap sepi. Ayat pertama demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara-saudara, kehidupan warga Hosea adalah gambaran kehidupan bangsa Israel yang selalu mengkhianati Tuhan, yang selalu bersundal secara rohani, dan kasih Allah tidak pernah putus. Kasih Allah tidak pernah berkurang sedikit pun, sekalipun mereka telah mengkhianati Allah mereka. Dan disinilah dinyatakan, direalisasikan, digambarkan melalui kehidupan keluarga Hosea. Hosea, Gomer adalah istri Hosea yang sah. Tetapi Gomer selalu bersundal dan bersundal, berzina. Bahkan suatu ketika dia diambil oleh laki-laki lain. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan kepada Hosea dikatakan, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tentu Allah memerintahkan kembali Hosea untuk mengambil Gomer sebagai istrinya yang sah itu. Dan tidak tanggung-tanggung, dia harus membayar kembali, dia harus menebusnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu perasaan bagaimana Hosea yang dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia harus mengambil kembali istrinya yang sudah diambil oleh laki lain, bahkan ditebus, yang selalu berzina itu. Tentu dia merasa sakit hati.
dikhianati. Tapi inilah gambaran atau realitas cinta kasih Allah itu kepada umat Israel secara khusus ketika itu dan hari ini kepada kita semua. Bangsa Israel yang telah berjinah secara rohani, mereka telah berpaling menyembah ilah-ilah lain. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang pertama itu, yang ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Artinya persembahan yang khusus kepada Baal. Ini yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas sepanjang masa, sekalipun bangsa Israel berkhianat, sekalipun bangsa Israel berpaling, sekalipun bangsa Israel menduakan, tetapi Allah tetap mencintai mereka. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kasih itu mendidik. Dikatakan bahwa Hosea harus berdiam diri, sementara bahkan dikatakan di ayat yang kelima, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. Inilah gambaran bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel sekalipun mereka berkhianat. Namun dosa perjinahan rohani yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak dihapus begitu saja. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki juga. Aku tidak akan berseteguh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada epod dan terafim. Ini berarti bahwa mereka harus merenung, mereka harus berdiam diri, mereka harus introspeksi diri bahwa semua kesalahan itu, semua dosa itu harus betul-betul mereka tinggalkan, harus betul-betul mereka lepaskan. Dan Allah yang Maha Kasih itu, sebagaimana Yesus Kristus digambarkan di dalam Yesus Kristus, Dia datang menebus orang yang berdosa, termasuk kita hari ini. Dan kita telah dibayar lunas dengan nyawa dan darah-Nya. Itulah kasih Allah sepanjang masa yang terus-menerus kita renungkan, kita hayati. Dengan demikian, mari kita tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap taat kepada Tuhan dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita. Amin.